dia mengagumi gitu. Ya, mengagumi yang disukain gitu ya. Nah, bukan belum tentu dia memendam perasaannya cinta gitu. Oh, Seorang oke. cowoknya. Ah, Enggak juga kayak gitu. Makanya gue dari sekarang tuh ya harus memfilter, harus nyari-nyari. iya. Mana yang bener serius, mana yang bener-bener dia cuman mengagumi saja. Break dulu sebentar, sementara. Kalau lu udah sukses, baru balikan lagi. Balikan ini Iya. dengan catatan Iya. nikahin. Langsung ya, langsung di itu. kontanin gitu. Nah. Bersama gua Irsa Telon di acara Bugil Buka-bukaan Gile. Oke, pada episode 5 ini kita mengulik tentang keresahan pada umumnya mengenai asmara. Kali ini gak cuma gue sendiri, udah ada Ridho in the Sky. Dok, ajik. Gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Bro. Alhamdulillah, wih kegiatan aman. Aman. Alhamdulillah. Tapi sekarang makin padat ya. Padat banget semester Tugas 4 kuliah gua. lu gimana tuh? Aduh, kuliah online tuh jujur ya, banyak banget rintangannya. Dari segala hal, nge-lag, wifi, IndiHome. Anjing. Aduh, parah banget. Kan habis UAS kan? Enggak, UTS, habis UTS. UTS. Bentar lagi UAS gitu. Oh, gua udah UAS dok. Lu udah UAS? Udah. Udah enak, free. Gua mah free prihatin. Prihatin. Kasian banget lu. Dok, gue pengen nanya nih, Dok. Gimana? Nah, ini kan pada umumnya nih, kita kan sebagai manusia kan pasti merasakan hal percintaan lah ya. Pasti. Bener gak sih? Bener sih. Iya. Apalagi kan sekarang kita udah umur 20 ya. 20 kan lu 20 ya. 20. Udah pasti menginjak ke jenjang yang serius lah. Nah, benar. Iya. Serius. Pasti kan dalam hal percintaan juga harus yang benar-benar lama tapi pasti kan. Iya, Kayak gimana aja gitu durasinya panjang, cuman kan pasti keluar gitu. Yoi. Nah, lu gimana sih pandangan cinta lu gitu? Dunia kasmaran gua saat ini ya jujur aja ya, suram sih bro. Karena gue udah menjomblo lama, 2 tahun. Karena gue berpikir gini lah, ngapain sih kita merasakan hal percintaan? Karena gue lebih memfokuskan ke diri gue, masa depan gue masih panjang gitu. Dan gue pengen mempunyai sesuatu yang bisa membahagiakan kedua orang tua gue gitu. Dan gue pengen semoga aja gue cepat-cepat sukses ketika gue udah punya investasi gitu. Ya gue pengennya menjenjang serius gitu. Berarti tipikal pacaran lu itu ketika lu udah punya duit baru lu pacaran, atau bukan maksudnya lu udah punya penghasilan baru lu ke jenjang yang serius gitu. Yoi, sama yang lu deketin sekarang gitu. Nah, atau gitu. kapan gitu. Oh iya. Soalnya kan gini Dok, ada yang ibaratkan hubungan tuh mulanya dari nol. Yuk kita sama-sama menjaga komitmen kita dari nol sampai ntar kita udah meroket gitu. Nah, ada yang tipikalnya udah gue udah punya duit, udah punya apa, baru gue ke jenjang yang serius, biar ibaratkan pacaran tuh sebentar cuman pasti gitu. Nah, lu milih yang mana tuh? Kalau gue sih lebih pacaran 4 atau 3 bulan baru gue nikah. Oh iya. Karena menurut gue ngapain sih lu pacaran lama kalau misalnya ujung-ujungnya cuma ngejagain jodoh orang lain. Oh gitu. Lu udah pacaran selama 2 tahun, entah dari SMP atau SMK, lu pacaran lama banget nih, tapi ujung-ujungnya putus. Aduh, so sad sih bener. Nah, lu cuma memakan-makan janji manis doang, komitmen doang gitu. Apa tapi gitu nggak ada faedahnya? kepastiannya gitu. Nah, itu aja. Karena kan cewek juga selama-lamanya cewek, sesetia-setianya cewek juga pasti kan ada titik menunggu kepastian ya. Menunggu kepastian. Iya. Ibaratkan kita udah pacaran lama, kita udah feelingnya kayak gini nih. Cewek pasti setia banget sama gue. Dia bakal mau nunggu sampai gue melesat, meroket gitu, sampai gue udah punya ini dan bisa menikahi dia. Bakal menunggu terus. Ternyata kan enggak gitu ya. Nah iya, makanya. Dan menurut gue, ketika cewek mengatakan gue suka loh sama dia, itu suka itu definisi dalam hal dia mengagumi gitu. Ya, mengagumi yang dia sukain gitu. Nah, bukan belum tentu dia memendam perasaannya cinta gitu. Seorang cowoknya. Enggak juga kayak gitu. Makanya gue dari sekarang tuh
ya harus memfilter, harus nyari-nyari. Iya. Mana yang bener serius, mana yang bener-bener dia cuman mengagumi saja. Oh iya, lu tuh memfilter yang cuman mengagumi saja sama yang bener-bener serius tuh dari nilai dari apanya sih gitu? Kalau gua sih selama ini gua ngetes ya, ketika gua punya pengalaman. Ada ketika cewek gua ajak pakai motor Mio. Oke, ngetes ya, Iya, gua ngetes nih, pakai Mio. Gua jemput. Kan rata-rata kan harus pakai yang ya gitu. Iya. Gua jemput, pas udah balik ke rumah, gua PC, udah nggak ada lagi tuh, nggak ada kabar. Oh, sampai sebegitunya? Nah iya. Anjir. Serius gua nggak bohong ya. Dan ada lagi satu, gue ngejemput nih pakai mobil. Oke, gimana tuh? Awal-awalnya sebelum gue ajak ini, cewek lama banget nih. Kayak nganggapnya biasa aja gitu ya. Biasa aja. Padahal dia online. Ya udah, dari situ gue positive thinking, mungkin dia sibuk atau gimana. Iya, banyak kerjaan lah, tugas dan sebagainya. Di situ gue udah ajak main ngopi selama 2 jam, entah 3 jam itu berlalu. Ya, let's say gue udah nganterin balik. Pas gue PC 1 bait langsung dibalas. Wah, serius? Itu durasinya berapa menit tuh dari lu? Berapa detik tuh dari lu ngechat dia tuh? 5 detik. Wow, gila, fast response banget sih. Ada baitnya 5 detik juga. Dari situ gue berpikir, ini orang kok kayaknya gimana gitu kan? Feeling gue nggak enak gitu. Lu langsung ilfil atau gimana tuh? Nggak ilfil sih, respon cuman gitu. Ya kelihatannya dia melihatnya dari segi sih. Oh iya. Menurut gue. Soalnya kalau misalnya apa yang lu milikin gitu. Nah, soalnya kalau gua pakai Mio beda lagi cerita sih. Ya, mungkin anggapnya paradigma mereka makan ya kelas atau gimana gitu. Kata gue sih, ya buat apa sih lu memandang kalau misalnya kecintaannya aja belum serius gitu. Anjir, ya sih bener. Dan makanya gue sekarang ngedeketin cewek cuma sekedar chat, ngetik pakai jari, bukan pakai perasaan. Oh, gitu sampai sebegitunya lu ya? Nah iya. Oh iya. Harus gimana sih lu harus menilai seseorang keseriusannya gimana gitu. Lu ngechat, ngetik tuh pakai tangan. Oke. Siapa tahu dia cuma friendzone doang ke lu, TTM, teman tanpa mesra gitu. Jangan beranggapannya bahwasannya dia bener-bener sayang sama lu. Gitu bro. Gini do, yang jadi medicine sekarang tuh ada 2 tipikal cewek, atau mungkin yang pokoknya itu cewek atau cowok gitu. Ada yang emang bener-bener dia deketin si pasangan itu emang bener-bener tulus, gak mandang materi kayak gitu. Ada yang ibaratkan cuman kayak kebutuhan instastory. Lo nge-posting cewek lu atau cewek lu nge-posting lu tuh suatu hal yang kebanggaan gitu buat dirinya sendiri gitu. Ini gue udah berhasil nih sama ini nih, atau enggak dia punya apa nih gitu kan, yang kayak gitu kan. Terus ada yang benar-benar tulus gitu. Nah yang jadi miris ini sekarang tuh kayak udah mungkin ya kemajuan zaman atau gimana gitu. Kayak yang gue rasain tuh kayak lebih ke kebutuhan aja gitu. Tapi nggak tahu juga gitu ya. Yang lu rasain sama sih kayak gitu juga? Kalau gue menurut pandangan gue sekarang tuh dimana ya gue nggak iri ya, cowok yang jelek, tapi dia jago di speaknya, nyepik komunikasi halus, dia dapet cewek cantik, it's okay, nggak masalah. Gitu. Dan gue juga maksudnya nggak terlalu berat gitu dengan nasib gue sekarang, maksudnya ada cowok yang ganteng, dapat ceweknya jelek gitu, nggak menutup kemungkinan seperti itu gitu. Dimana lu bisa melakukan usaha, di situ hasil pasti ada ya. Tapi di waktu gue sekarang, umur gue sekarang 20 tahun, gue lebih cukupnya membebaskan diri dulu dengan segi hal, menyibukkan diri dari kegiatan kuliah ataupun game ataupun pertemanan, segi tongkrongan. Kalau gue punya usaha, itu pun gue jalanin. Oh, jadi lu ngebalancein antara kebutuhan lu sama kebutuhan bucin juga gitu. Oke. Gue prioritasin sekarang tuh lebih dunia ke pendidikan. Cinta nanti dulu lah. Oh, berarti lu pending dulu gitu. Ada cewek yang sama gue, it's okay, nggak masalah. Gue nggak ngelarang lu buat cinta sama gue. Tapi ya maaf aja, gue belum bisa buat menerima cinta lu. Bukan berarti lu sombong gitu, gimana gitu ya. Gue nggak mau, soalnya gimana ya, ada beberapa cewek kalau misalnya minta kabar setiap detik gitu,
jatuhnya malah kayak membuat beban dalam hidup gue. Oh, yang harus sering kabarin atau gimana gitu kayak ya? Gitu nggak enak gue. Setiap kemana-mana jalan pun gitu minta kabar. Gue pengen main sama temen gue, relaxing gitu sama temen gue. Dia minta kabar, gue nggak bisa kayak gitu. Tapi kan bukan gini Dok, lu lagi ini suka sama cewek nih. Sorry, cowok lagi aja ngulangin. Sama cewek nih. Otomatis kan cewek lu nih ketika udah suka sama lu, saling suka lah, lu sama cewek lu saling suka gitu, otomatis kan butuh kabar Dok, lu kemana ya, takutnya sama siapa gitu kan atau gimana gitu. Kalau dia cuma sekedar suka, ya gue nggak bisa gitu buat terlalu sayang gitu kepada dia. Soalnya gue mengambil dari pengalaman gue pacaran 1 tahun dan anniversary-nya cuman gara-gara prank doang gitu, anniversary-nya putus ini. Sakit hati gue kayak gitu kan. Dan ya udahlah, gue mengutamakan logika daripada perasaan. Iya. Karena kan kalau laki itu kan lebih ke logika ya, bukan perasaan ya. Kalau cewek itu lebih ke perasaan daripada logika. Ya, lebih logika gitu. Iya. Karena yang gue rasain sih ya, emang kan cewek itu kan ya berikutnya dengan perasaan juga, terus dia juga kalau misalkan lebih sakral, lebih sensitif tuh kalau misalkan kita nggak ngasih kabar atau gimana gitu, ya mungkin dia lebih ke overthinkingnya atau lebih ke mana gitu, mikir jauhnya gitu kan. Nah sama sih gue juga kayak lebih ke ini lagi apa ya, lebih ke aduh gue nggak mau ini terkotak atau gimana gitu. Cuma kan gue nyariin kayak gini, emang hubungan seperti ini kan gitu ya, pacaran itu seperti ini gitu, kita mau nggak mau kita harus nerimain konsekuensinya seperti apa gitu kan. Nanti dulu lah. Karena gue lagi memfokuskan visi-misi tujuan gue buat di umur sekarang, pengen usaha dulu. Ketika gue udah mampan baru gue nyari dulu cewek gitu loh. Dan menurut gue gimana ya, nggak terlalu penting sih gue muluk-muluk pacaran. Ya meskipun ada iri gitu ya. Ada iri pasti tapi kan lu ngeliat temen lu pacaran gimana sih gitu. Apalagi kan gitu. Jadi nyamuk gitu. Males gue gitu. Sering banget sih. Jujur. Sering banget gue ngalamin rasa kayak gitu, nyamuk gitu. Tapi ya gimana lagi. Gue juga harus ngehargain temen gue dong. Makanya ya udahlah, sekarang mah berusaha mungkin cukup sabar. Nah, ini lu lebih ke tipikal mana Dok? Kan ada nih, kisahnya kayak gini. Temennya itu kan bucin atau gimana gitu. Kebetulan lu posisinya lagi jadi nyamuk. Kemana-mana lu ikutin atau gimana gitu kan. Nah, sampai akhirnya tuh kayak di pacaran nih. Apakah lu pengen terbesit juga ingin gimana, atau berpacaran juga gara-gara terbesit karena temen lu, atau emang bener-bener lu bulat banget gitu? Udahlah mendingan nanti aja gitu kalau udah punya duit atau gimana gitu. Lebih ke jenjang seriusnya nantinya gitu. Jujur ya, yang gue rasain ketika temen gue di depan mata gue dia mesra-mesraan gitu pacaran, emang iri. Dan gue ngelihat orang lain pun malah minggu ngebonceng cewek, sedangkan gue ngebonceng angin. Gue ngerasa iri sih. Iya, sedikitnya lah ya. Iri, cuman ya tekad gue buat saat ini lagi males gitu, masih percintaan gitu. Toh semisalnya juga gue percaya dengan definisi bahwasanya takdir itu ditentukan oleh Tuhan. Kita ketemu sama cewek bisa di mana aja. Dan namanya jodoh kan ngacak. Iya. Bener ya. Makanya itu. Dan kita cuma jadi pemeran. Dan sutradaranya itu oleh Tuhan. Iya benar. Aku masih percaya sama definisi seperti itu. Makanya ketika ada teman gue yang ngomong, lu kenapa nggak cari pacar gini-gini? Ya gue cukup bilang nanti dulu lah. Gue lagi kayak gimana ya? Lagi fokus dengan pendidikan gue. Oke. Tapi Dok, ini lu masih tetap welcome gak sih sama cewek-cewek gitu yang ibaratkan lu lagi ngedeketin cewek atau gimana gitu? Lu tetap welcome gak sih sama cewek gitu walaupun lu nggak ibaratkan belum mau untuk pacaran gitu? Atau lu kayak ibaratkan harus terpatok sama pacaran doang, tapi sebenarnya lu jati diri lu kayak lebih ke ya udahlah gitu, cuman sebatas say hello atau gimana gitu? Atau lu lebih humble sekarang? Jujur, gue di waktu 19 tahun atau beranjak 20 tahun, ya gue ngerasain bahwasanya gue pengen pacaran, gue pengen dapet cewek. Tapi di umur sekarang, entah kenapa gue iri ngelihat teman gue udah pada punya usaha gini-gini, bisnis apa gue kasih duit.
Gue iri sama orang-orang seperti itu. Gue nggak iri sama orang-orang yang pacaran. Gue justru lebih iri dia punya penghasilan sendiri, punya motor sendiri, punya mobil sendiri, dengan penghasilan sendiri. Itu yang gue iriin sekarang. Karena konsep pendirian gue dalam hidup gue sekarang, gue lebih pengen punya usaha sendiri. Itu pun insya Allah. Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan. Nah, itu aja sih konsep gue sekarang. Gue nggak iri sama orang-orang yang pacaran, serius. Tapi ya cobalah, lu nafsu. Modal sedikit di rumah, gitu. Gak usah di tempat umum anjing. Membuat keresahan masyarakat, goblok kayak gitu. Lu lebih dikip ya. Lu cipokan ciuman di depan taman anjing. Apa faedahnya anjing? Kasian kan ntar kalau misalnya ada pohon yang lihat gitu. Nah, itu rumput-rumput gak mikirin dia. Gak memperhatikan masyarakat sekitar. Gitu. Bener sih. Buat apa? Lu bermodal sedikit, lu nafsu lu sana. Lu tabung dulu 200.000 atau 300.000, lu sewa apartemen 1 kamar. Modal sedikit dong. Masa lu nafsu di kebun? Lebih ke publik. Nah iya. Kegap sama masyarakat. Gitu kan? Mending kalau lu di syuting ya. Kalau enggak kan gak dapet cuan juga enggak. Iya makanya itu. Modal ini doang, yang modal hawa nafsu doang. Zaman-zaman sekarang udah kayak gitu sih ya. Oke. Lagi jadi lu lebih ke terobsesi. Udahlah sekarang lu kalau lebih ke finansial lah ya. Nabung buat lu apa yang lu mauin gitu ya. Oke. Jujur sih gue lebih ini iri gitu sama orang yang udah ngasihin apa-apa sesuatu dengan penghasilan sendiri. Iya sih, gue juga iri sih. Nah, gitu. Bukan irinya gimana ya? Bukan irinya tuh, dia udah meroket nih. Dia bakal jadi sombong atau gimana? Tapi gue irinya tuh lebih kayak ini. Gue bisa nggak ya seperti dia? Nah, gitu. Sekarang dia umur kita sekarang kan udah nyari duit sendiri atau udah punya kendaraan atau gimana gitu kan, udah terpenuhi lah kayak ini. Tapi sementara kita kan masih gimana gitu. Yang jadi ini kan takutnya paradigma kita kan dia udah sombong gimana gitu. Kalau gue sih lebih ke pingin kayak dia sih, ikut meroket juga gitu. Nah, yang gue mirisin tuh gini, takutnya tuh lu terlalu terobsesi tapi lu nggak sampai ke welcome ke gimana gitu. Karena mungkin kedisek harus pacaran atau gimana gitu. Kan gini kalau misalkan kita lebih nge-welcomein cewek kan takutnya ada perasaan atau gimana gitu. Lu tapi nggak sampai kayak gitu kan? Nggak sampai kayak nggak mau humble banget sama cewek gara-gara takutnya pacaran atau gimana? Kalau gue sih jujur ya, buat sekarang banyak yang ngatain gue ghosting gara-gara gue terlalu welcome gitu. Iya. Karena menurut gue, lu pengen main, pengen ngopi sama gue, oke, hayu, gitu. Tapi jangan memendam perasaan gitu. Dan suatu ketika gue pernah kejadian kasus ketika gue SMK, gue ngajak nih cewek nih nonton sama gue. Tapi ujung-ujungnya dia baper sama gue. Itu jujur pakai duit gue gini. Ini jangan dibelak-belakin semua. Iya, gue mah kan jujur aja gitu orangnya kan. Ya udahlah, mau gimana juga lu mau memendam perasaan, it's okay, nggak masalah gitu. Tapi gue nggak enaknya itu jadi bahan gosip satu angkatan. Anjing, sampai rame. Serius. Trending topik ya? Nah iya. Serius. Mungkin circle-nya dia jauh nggak, atau gimana? Dia cerita ke circle-nya atau gimana tuh? Circle, berawal dari circle. Terus dia ngomong ke kelasnya satu jurusan gini. Udah kesebar lah gosip itu. Dan gue cuman bilang ya mau gimana lagi. Gue nggak bisa berkutik apa-apa gitu kan. Gue juga nggak mau gitu. Gue harus beradu argumen, malas gue semuanya. Beradu argumen kayak gitu tentang masalah bertele-tele gimana gitu. Ngatain gue fuckboy gini atau cap playboy gitu, kata gue itu cuma asumsi lu aja kali, bukan realita. Gitu. Padahal realita kehidupan gue tuh masih banyak beban yang harus gue atasi. Gak cuma sekalasi dia doang gitu ya. Makanya. Dan gue jujur aja gitu ke diri gue sendiri bahwasanya gue masih berat gitu dengan diri sendiri, ngaca gitu. Bahwasanya gue masih banyak beban yang harus gue tuntasin. Misi gue masih banyak. Bukan tentang orang lain aja. Dari teman cowok ataupun cewek. Sekarang mah bodo amat gimana lu aja. Yang penting mah diri gua sekarang pengen gua tata rapi ya. Itu aja. Oke. Jadi mengesampingkan bucin dulu gitu ya. Mempendingkan dulu ya. Iya. Menurut lu nih, tipikal posesif dalam hubungan itu baik nggak sih? Kayak terlalu posesif banget gitu, sampai seakan-akan tuh mengkontaki gitu.
kan mungkin seakan-akan kita memiliki banget pasangan kita, tapi kita jatuhnya malah terlalu posesif. Terus terang, kalau gue diposesifin banget, itu terasa kekotakin banget sih. Jadi nggak ini aja gitu, nggak free aja gitu yang gue kegiatin gitu, yang gue lakuin atau apa gitu, soalnya ke distract gitu sama bucinnya gitu. Kalau menurut gue sih ya gimana ya, namanya di usia sekarang mah orang juga nggak pengen kali dikekangin gitu, kecuali sama orang tua. Oke. Gitu. Dan gue juga pengen gitu loh, ketika kan ada beberapa teman gue, dia selalu hidupnya itu disetirin gitu sama orang tua. Dia merasa kayak, aduh terbebani banget gue disetirin apa-apa, harus mengikuti gitu kemauan orang tua gitu kan. Jujur kayak gitu gue nggak mau. Oh, lu lebih ke freedom atau gimana? Kebebasan yang gue pengen. Apapun bakat lu sekarang, lu usahain. Begitupun dengan soal percintaan. Kalau lu punya definisi bahwasanya lu pengen kebebasan dan lu pengen jadi seseorang yang berguna buat orang lain, ya udah lu usahain berkarya semampu mungkin. Mengesampingkan dulu soal perasaan, memfokuskan dulu soal lu sekarang apa. Misalkan lu di bidang podcast nih sekarang, lu usahain sekarang dari sekarang. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil gitu. Iya, benar sih. Makanya kalau misalnya lu memberatkan perasaan, dan lu terlalu bucin nih sama si cewek ini, dan ujung-ujungnya karir lu terhambat, kata gua itu ya udahlah, gimana lu aja gitu loh. Kalau lu definisinya tentang bucin ya silakan gimana lu. Tapi kalau gua ya udah putusin, tinggalin, fokus ke karir gua yang setidaknya bisa menghambat karir kita gitu ya. Nah gitu. Okay. Fokus dulu ke karir lu gitu loh. Baru lu menatapi kehidupan lu gimana. Kalau udah wah bagus nih ke depannya, ya udah lanjut lagi. Iya. Break dulu sebentar. Sementara kalau lu udah sukses, baru balikan lagi. Balikan ini dengan catatan nikahin. Langsung langsung di kontanin gitu. Daripada bertele-tele lagi kan. Oke, iya. Jadi kan ada kan tipikal kayak kamu udah egois, kamu lebih ke karir kamu atau gimana gitu, sampai aku kamu lebih ke sana bukannya ke aku gitu kan, ada kayak gitu gimana ya? Kalau sudut pandang gua itu cewek egoisnya tinggi. Apapun yang karir lu lakuin itu tidak akan mengkhianati hasil. Mengkhianati hasil lah istilahnya, relate ya. Karena menurut gua apapun yang lu jalani, usaha lu sekarang, ya udahlah, lu terusin. Itu tuh cewek menurut gua, sudut pandang gua ya. Maaf aja. Terserah orang lain pengen ngomong apa, bodo amat. Ini mah sudut pandang gua. Egonya terlalu tinggi. Oh, jadi lebih ke egonya dia terus yang dijalanin gitu ya. Harus seirama sama dia. Ego terlalu, perasaannya tuh terlalu tinggi dan rasa bucinnya terlalu tinggi. Iya, seharusnya kan kalau misalkan dia niatan untuk berkomitmen sama kita jangka panjang, dia harus merelakan kita jalanin juga kemauan kita kan gitu ya. Asalkan masih tetap ada kabar gitu. Nah, ketika lu punya usaha, lu punya pacar, gue pengen pacar lu ini ngedukung lu ketika lu menjalani usaha. Jangan menghambat lah. Kasihan ke elunya, membebani yang ada. Dan gue nggak suka gitu ketika gue mempunyai usaha terhambat oleh rasa percintaan. Gue nggak mau, skip aja dulu, break dulu. Gue mau jadi teman tapi mesra, hayu TTM. Nah gitu. Tapi nggak FWB kan, friend with Meroka. Nah, iya. Juga ya udah, mau gimana lagi sih. Tapi kan harus ada benefitnya ya. Iya. Bener kan, lebih sejahtera kan kalau misalnya pacaran tuh saling ada benefit ya. Bener ya, nggak cuma sekedar hal itu gitu. kayak dunia IPA gitu ya, pengetahuan alam, simulasi, mutualisme. Oh, saling menguntungkan. Nah, gitu maksud gua. Jadi teori IPA juga bisa dipraktekkan ke bucin ya, mutualisme. Iya. Gitu. Karena kan ada apa sih mutualisme, terus apa lagi sih? Udah lupa, skip aja dunia IPA. Gua nggak terlalu memahami. Iya, jadi dunia IPA juga masih ada kaitannya sama hal percintaan gitu.
Karena ya itu sih bener ya, kalau misalkan terlalu posesif itu kan memang berat banget tuh, soalnya kita kotakin aja gitu sama bucin kita gitu kan, kita nggak bisa bergerak bebas gitu. Aduh, cukup kayak gimana ya, gue ngerasanya kayak terhura, maaf maksudnya kayak miris gitu ya bro, miris gitu gue ngelihatnya. Aduh, apa sih lu masih dikekang gitu. Kalau dikekang sama orang tua, ya? Nah iya, dikekang sama orang tua, it's okay lah, nggak masalah. Kemauan orang tua lu harus nurutin, nggak masalah. Ini baru orang lain, statusnya pacaran, masa lu maunya dikekang gitu. Yang bisa-bisanya lu mau angkat usaha lu gitu. Bener. Gimana nanti lu mau jadi calon imam keluarga lu. Tapi gini dulu, ada yang tipikal pacaran itu gue lebih baik pasang pondasi waktu lagi pacaran. Pacaran itu seakan-akan lu udah married gitu. Jadi biar kalau udah married tuh lu nggak kaget lagi dengan hal itu, diprosesifin atau gimana gitu. Kalau gue sih jujur ya, ngapain sih lu pacaran lama-lama? Kalau selama 4 bulan aja lu bisa gitu menilai sifat sikapnya dia seperti apa. Dan lu harus pinter-pinter gitu men-sharing, filter mana sih sikap yang harus kita ubah gitu, sifat jeleknya kita omongin lah secara baik-baik gitu. Karena wanita tuh tidak suka gitu kita mengkasari secara fisik, lebih suka diomongin secara baik-baik. Karena kedewasaan itu lebih baik diomongin daripada harus bertindak secara cepat gitu. Karena menurut gua sikap tuh tidak bisa diubah secara langsung yang kayak Satria Baja Hitam langsung berubah. Langsung berubah gue jadi Satria Baja Hitam. Enggak seperti itu. Harus secara proses bertahap. Entah itu selama sebulan, entah itu selama setahun, ya udah cukup sabar aja. Sabar aja udah ya. Sabar.